Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semua. Jadi malam ini kita akan kembali membahas terkait dengan PT Pembangunan Properti. Di sini kita membahas terkait dengan topik supply chain management atau CM pada bisnis digital. Di sini ada beberapa hal yang harus kita diskusikan ya teman-teman. Di sini terkait dengan kendala-kendala apa yang berkaitan dengan social chain management yang jadi di PT Pembangunan Properti. Kemudian perbandingan terkait dengan solusi menggunakan blockchain pada SCM dibandingkan dengan tanpa menggunakan blockchain. Kemudian terakhir di sini apa kelebihan dan kekurangan ketika kita menggunakan blockchain untuk di SCM dengan tanpa menggunakan blockchain. Jadi mungkin kita mulai ke yang pertama terkait dengan kendala-kendala apa yang berkaitan dengan SCM yang ada di studi kasus. Mungkin kalau dari saya dulu ya, teman-teman. Kalau dari saya itu pertama itu terkait dengan ketidaksesuaian antara stok material yang ada di PT Bangunan Properti. Di sini ketidaksesuaian stok material terjadi ketika jumlah material yang dipesan tidak sesuai dengan yang tersedia di gudang. Hal ini disebabkan karena kesalahpahaman dalam pemesanan ataupun dengan pencatatan yang tidak akurat ataupun kehilangan material selama proses distribusi. Sehingga di sini dampaknya mungkin pertama itu dari keterlambatan dalam pengiriman material dapat menyebabkan penundaan dalam jadwal dari proyek itu sendiri. Kemudian kalau terkait dengan kendala yang kedua mungkin dengan kualitas konstruksi yang tidak memadai. Di sini kualitas konstruksi yang buruk atau seringkali disebabkan oleh kurangnya pengawasan dan kontrol kualitas dalam rantai pasokan itu sendiri. Jadi material yang tidak memenuhi standar dapat digunakan dan proses konstruksi yang tidak terstandarisasi dapat menghasilkan bangunan yang tidak aman atau tidak sesuai dengan spesifikasi. Ya, di sini dampak dari kendala ini pertama itu kualitas yang buruk menyebabkan kerugian finansial yang signifikan, termasuk dari biaya perbaikan untuk kedepannya, apalagi dengan kondisi yang tidak sesuai dengan standar. Kemudian ada potensi dari litigasi dan kerusakan reputasi dari perusahaan. Mungkin tambah satu lagi mungkin dari saya terkait dengan proses pelaporan yang lambat. Nah, jadi di PT Monopoli ini proses pelaporan yang dilakukan masih dalam bentuk manual dari bawah hingga ke atasnya. Jadi masih terdapat apa part yang masih dalam kertas, paperless, paper maksudnya. Nah, dampak dari keterlambatan pelaporan di sini itu adalah terkait dengan masalah yang lebih besar di lapangan yang lambat atau lama dalam mendapatkan feedback dari atasan itu sendiri. Kemudian terakhir yang pastinya itu terkait dengan komunikasi yang buruk dengan masyarakat. Mungkin dari teman-teman ada tambahan terkait dengan kendala-kendala yang ditemukan di PT Bangunan Properti. Mungkin dari Pak Ari atau Mas Uyun ingin menambahkan. Kalau saya menambahkan aja nih, semuanya udah dibahas dari Mas Jul terkait pelaporan manual, iya, komunikasi buruk, iya, kemudian mungkin tambahnya kehilangan material dari gudang ke lokasi proyek, jadi banyak barang-barang tuh hilang, jadi menyebabkan bangunan tidak sesuai dengan standar atau spek. Kemudian keseimbangan stok material di satu sisi, di satu tempat stoknya berlimpah, di satu sisi stoknya berkurang atau minim. Mungkin kalau itu tambahan dari saya karena semuanya udah dibahas dari Mas Jul. Mungkin tambahan dari Mas Uyun. Dari saya tambahannya mungkin untuk tadi ya penyelesaian ataupun solusi ya. Dari penyelesaian ataupun solusi dari kendala-kendala tersebut mungkin ada poin-poin seperti peningkatan koordinasi tim, karena tim yang digunakan manajemen itu harus berkolaborasi ya secara ikutan. Ada juga pada poin berikutnya standarisasi material. Jadi kita butuh standar material yang akan didistribusikan ya. Karena menetapkan spesifikasi material ini harus jelas untuk memastikan kualitas itu sendiri. Yang selanjutnya atau yang terakhir poinnya adalah perencanaan yang lebih baik. Karena menggunakan misalnya kita dapat support menggunakan perangkat lunak ya untuk perencanaan lebih baik itu bisa memprediksi masalah sebelumnya sebelum masalah-masalah sebelum yang terjadi seperti itu Pak Zul dan Pak Ari. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Ari dan Mas untuk tambahannya. Kemudian selanjutnya ya, terkait dengan solusi. Ketika kita menggunakan blockchain untuk supply chain management dan tanpa menggunakan blockchain. Mungkin di sini ada dari Pak Ari atau Mas Uyun. Oke, mungkin Silakan. saya dulu kali. Ya, Kalau silakan. solusi blockchain, PS tanpa blockchain ya. Kalau dari saya sendiri, kalau tanpa blockchain ini mungkin implementasi keuntungan ini tanpa blockchain lebih cepat jika menggunakan sistem SCM atau ERP yang sudah ada. Tapi ada kelemahannya juga, rentan terhadap orang lupa, human error, yaitu kurangnya transparan dalam pelaporan, ya, verifikasi data. Jadi ada tidak sesuaian antara data yang satu dengan data yang lain. Kemudian kalau dengan blockchain ini, keuntungannya itu transparansi dan data lebih terjamin. Terus proses otomatisasinya mungkin lebih cepat. Apalagi kalau menggunakan smart contract yang kemarin sesuai dengan pelajaran dari Pak Gunawan. Kemudian eh, kehilangan data itu minim pasti. Mungkin itu aja kalau dari saya, biar yang lain bisa ikut menambahkan. Baik, terima kasih Pak Ari atas jawabannya. Saya ikut menambahkan juga ya. Jadi sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Pak Gunawan yang disampaikan oleh Pak Zul tadi, yaitu perbandingan solusi blockchain untuk supply chain management dan solusi tanpa blockchain. Betul Pak Zul? Baik. Untuk kelebihan dan kekurangan solusi blockchain itu sendiri, misalnya dari kelebihan itu bisa kita lihat ya ada transparansi karena blockchain ini menyediakan catatan yang tidak dapat diubah ya, dan dapat diakses oleh semua pihak terlibat dalam rantai pasokan itu sendiri, sehingga meningkatkan transparansi dan kepercayaan. Kemudian kelebihan yang kedua itu ada di keamanan, karena data yang disimpan dalam blockchain itu terinskripsi dan terdistribusi, sehingga membuat lebih aman dari manipulasi ataupun serangan cyber itu sendiri. Poin ketiga itu ada pelacakan real time dan keempat pengurangan biaya. Ada pun juga kekurangan dari solusi blockchain, biaya implementasinya karena penerapan teknologi blockchain itu sendiri memerlukan investasi awal yang signifikan, termasuk perangkat keras dan pelatihan. Yang kedua itu ada kompleksitas teknologi ya, karena teknologi blockchain masih aktif, baru, dan kompleks. Jadi mungkin memerlukan waktu yang harus diadopsi sepenuhnya oleh semua pemangku kepentingan. Dan yang terakhir itu kekurangannya adalah skalabilitas, karena beberapa solusi blockchain itu mungkin mengalami masalah skalabilitas ya saat menangani volume transaksi yang sangat besar. Nah, yang poin selanjutnya itu adalah kelebihan dan kekurangan solusi tanpa blockchain. Mungkin ada tambahan dari Pak Zul atau Pak Ari. Mungkin saya tambahkan terkait dengan kelebihan. Sebelumnya kan tadi disebutkan oleh Mas Uyun itu untuk kekurangannya itu adalah di biaya implementasi awal. Namun Ya, untuk betul. di sini yang saya pelajari itu untuk kelebihannya sebenarnya di sana itu ada pengurangan biaya. Tapi di sini untuk biaya operasional. Jadi ketika sudah berjalan itu biaya operasional itu cukup anggaplah rendah seperti itu, dibandingkan dengan biaya implementasi di awalnya. Untuk pengurangan biaya di sini tuh untuk perantara dan untuk meningkatkan efisiensi, blockchain dapat membantu dengan menekan biaya operasional untuk di ketika dia sudah berjalan. Nah, terusnya lebih efisien juga dapat mengurangi biaya penyimpangan dan pengelolaan dari inventaris. Nah, sehingga ini akan bermanfaat untuk meningkatkan profitabilitas dari perusahaan itu sendiri. Mungkin itu tambahan itu ya terkait dengan kelebihan dan mungkin ada dari Pak Ari lagi. Kalau menambahkan untuk ini aja, kalau untuk kelemahan dengan blockchain itu mungkin pelatihan personil itu yang untuk pemahaman teknologi itu yang harus apa lebih ditingkatkan. Karena kalau pengetahuan mereka minim masalah penggunaan penggunaan ini ya blockchain ini, otomatis pasti semuanya akan berpengaruh. Kalau SDM-nya untuk mengetahui apa masalah blockchain ini. Jadi benar-benar SDM ini harus terampil dalam pemanfaatan blockchain ini. Mungkin itu aja, Pak.
Oke, baik. Bapak-bapak, tadi kan kita sudah membahas ini ya, kelebihan dan kekurangan menggunakan solusi blockchain. Di dalam satu tentang itu ada perbandingan solusi blockchain dan tanpa blockchain. Jadi eh, mulai dari saya mungkin ya, jika kelebihan dan kekurangan solusi tanpa menggunakan blockchain, mungkin di kelebihannya itu ada yang biaya rendah. Kemudian karena di BRNA itu solusinya tradisional, seringkali lebih murah untuk menerapkan itu kan infrastruktur ya, karena tidak memerlukan infrastruktur baru atau teknologi canggih. Eh, Poin selanjutnya itu lebih sederhana, karena sistem tanpa blockchain biasanya lebih mudah dipahami ya, dan dikelola oleh staf yang tidak memiliki latar belakang teknis yang kuat. Poin terakhir di kelebihan itu ada kecepatan transaksi. Karena solusi tanpa blockchain dengan kecepatan transaksi dalam beberapa kasus itu transaksi dapat diproses lebih cepat tanpa lapisan tambahan dari teknologi tersebut, dari teknologi blockchain. Ya, dan saya mungkin itu mungkin selanjutnya bisa disampaikan kekurangan ataupun ada tambahan dari Bapak-Bapak sekalian mulai mengenai kelebihan solusi tanpa blockchain. Terima kasih. Baik, mungkin dari saya, Mas Yud. Mungkin saya menambahkan terkait di bagian dari manajemen logistik sendiri. Untuk ketika kita menggunakan blockchain, sini kita memiliki kelebihan yaitu untuk memungkinkan dari pelacakan kondisi barang itu secara real time, yaitu dengan akan meningkatkan efisiensi dan mengurangi kerugiannya. Kemudian namun dengan manajemen logistik tadi yang menggunakan blockchain sini ada kekurangan juga sih terkait itu dengan memerlukan infrastruktur teknologi yang lebih canggih dan pastinya biaya awal khususnya untuk implementasi di awal itu pastinya lebih tinggi. Namun ketika kita dengan solusi tanpa menggunakan blockchain, di sini kita akan memiliki sebuah sistem yang lebih sederhana dan lebih mudah diimplementasikan. Namun ya kekurangannya itu pasti ada yaitu dengan kurangnya visibilitas dan pelacakan yang akurat. Sehingga akan menyebabkan masalah dalam pengiriman dan penyimpanannya nanti. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Mas. Silakan Pak Ali, mungkin ada tambahan lagi. Ari, Kalau tambahan tadi. saya mungkin ini aja. Menurut saya blockchain itu kan pasti solusinya itu untuk jangka panjang yang lebih transparan dan lebih aman. Tapi solusi ini perlu disimbangkan dengan kesiapan organisasi itu sendiri, terutama untuk PT Pembangunan Properti. Jadi penggabungan teknologi yang mungkin menggunakan cloud, IoT, blockchain itu memang akan membantu meningkatkan secara efisiensi serta mendorong transformasi digital. Mungkin itu aja, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya Pak Ari dan Pak Zul. Jadi saya sedikit menambahkan mengenai kekurangan solusi ya, kekurangan tanpa blockchain ini. Sepakat dengan Pak Ari yang sebutkan tadi bagaimana keterbatasan pelacakan karena meskipun beberapa sistem itu memiliki kemampuan pelacakan, mereka tidak efektif blockchain dalam memberikan visibilitas penuh ke seluruh rantai pesan. Ada pula kurangnya transparansi karena sistem tradisional seringkali melakukan kurang transparan ya, karena membuatnya lebih rentan terhadap penipuan dan kesalahan. Di mana keamanan yang lebih rendah itu data dalam sistem tradisional lebih mudah dimanipulasi atau dicuri karena kurangnya inskripsi dan distribusi data. Mungkin itu sebagai pelengkap saja. Baik, Bapak-Bapak, jika ada kesimpulan yang ingin disampaikan, silakan mulai dari bisa ada oleh Pak Zul atau Pak Ari jika ada kesimpulan. Baik, mungkin saya buat kesimpulan ya untuk terkait dengan pembahasan diskusi kita pada malam ini. Jadi terkait dengan kendala yang dalam social chain management yang ada di PT Pembangunan Properti, sini dapat kita atasi atau kita bereskan dengan penerapan teknologi yang tepat, termasuk dari penggunaan blockchain itu sendiri. Dengan blockchain dengan kelebihan dalam transparansi, keamanan data, dan efisiensi akan menawarkan solusi yang lebih baik dibandingkan dengan kita menggunakan metode yang tradisional. Meskipun pastinya ada tantangan, khususnya dalam implementasi awal dan di dalam implementasinya, baik itu dari SDM ataupun dana yang harus disiapkan. Kemudian dengan pendekatan yang tepat, maka perusahaan PT Pembangunan Properti dapat meningkatkan kinerja,
rantai pasokan dan memenuhi tuntutan bisnis digital yang semakin kompleks ke depannya. Mungkin itu kesimpulan dari saya. Yang ada tambahan dari teman-teman, silahkan. Eh, Menarik ya jawaban dari Pak Zul. Kesimpulan dari saya mungkin sedikit tambahan karena jikalau PT Smart Property ini menggunakan blockchain, blockchain ini menawarkan keuntungan signifikan ya dalam hal transparansi yang seperti disebutkan tadi, keamanan, akan tetapi akan datang juga tantangan, tantangan dalam arti seperti biaya, kemudian kompleksitas yang harus dikelola dengan baik sehingga dengan memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing pendekatan, PT Pembangunan Properti ini bisa mengambil keputusan yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka dalam proyek konstruksi dan manajemen rantai pasokan. Mungkin dari saya seperti itu. Kalau saya nambahin sedikit aja mungkin intinya kan kalau sebuah proyek itu kan semakin eh, bocor sumber daya materialnya minim, otomatis kan menambah keuntungan. Jadi kalau semakin bisa dihemat, semakin bisa perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kalau materialnya pemanfaatnya kurang optimal, otomatis eh, keuntungan akan semakin berkurang. Jadi dengan pemanfaatan blockchain ini sangat membantu meningkatkan efisiensi itu sendiri. Jadi dengan transformasi digital, semua pekerjaan di PT Pembangunan Properti akan berjalan dengan semestinya dan dapat keuntungan yang semaksimal mungkin. Mungkin itu aja, Pak. Baik, jika sudah tidak ada tambahan lagi, mungkin kita akan cukupkan terkait dengan diskusi supply chain management di PT Pembangunan Properti pada malam hari. Mungkin akan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.